Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta info-info guru dan tips dan trik komputer. Di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah informasi lagi, dan informasi ini menurut saya adalah merupakan informasi yang sangat penting, terutama untuk teman-teman guru honorer yang akan mengikuti seleksi guru P3K di tahun 2021 ini. Jadi ini adalah merupakan informasi yang menurut saya adalah merupakan informasi yang sangat urgent, yang seharusnya dinonton dan diketahui oleh semua teman-teman guru honorer agar nantinya tidak terjadi kesalahan saat mengikuti seleksi guru P3K tahun 2021 ini. Yang mana informasi ini memuat tentang 4 data utama guru honorer yang terintegrasi di SSCASN 2021, dan di sini saya berikan hashtag guru honorer wajib nonton. Jadi keempat data utama ini teman-teman adalah merupakan data yang menurut saya data yang akan menentukan apakah teman-teman bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2021 ini. Oke teman-teman, kita langsung ke informasi utamanya. Nah, di sini dasar kami untuk membuat konten ini adalah kami berdasarkan di website liputan6.com. Jadi perlu teman-teman pahami, liputan6.com ini adalah merupakan salah satu media elektronik yang sangat populer dan menyajikan informasi-informasi yang sangat teraktual. Nah, di liputan6.com, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharman menyebutkan pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau PPPK guru akan dimulai pada Mei hingga Juni 2021. Jadi ini adalah merupakan informasi valid menurut Deputi Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharman itu menyebutkan bahwa pendaftaran untuk guru P3K itu dimulai pada bulan Mei hingga Juni 2021. Nah, kira-kira untuk CASN di bulan April ini itu akan dibuka, ya betul, akan dibuka. Itu dibuka pada tanggal 9 April tahun 2021 untuk CASN khusus sekolah kedinasan. Jadi untuk guru itu diundur lagi mulai pada bulan Mei hingga Juni tahun 2021. Meskipun kemarin ada semacam informasi bahwa pendaftaran guru P3K itu dimulai bulan April, namun kayaknya kemungkinan besar diundur, dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni. Itu menurut Deputi Bidang Sistem Informasi BKN. Oke. Kemudian kita lanjut teman-teman ya. Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan formasi 1 juta guru PPPK pada tahun 2021 ini. Jadi ada 1 juta guru teman-teman ya. 1 juta guru PPPK pada tahun 2021 yang akan diterima. Oke, kita lanjut informasi. Cukup menarik informasi ini teman-teman. Nah, di sini usai pendaftaran PPPK, Bapak Suharman lagi mengatakan proses selanjutnya yakni proses seleksi yang akan dilakukan dalam 3 tahap dan dimulai pada bulan Agustus tahun 2021. Jadi untuk guru honorer itu teman-teman ada 3 tahap seleksi. Yang pertama itu bulan Agustus, kemudian bulan September dan bulan Oktober, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini pelaksanaan PPPK guru akan dilakukan 3 tahap. Nah, di sini tahap yang pertama adalah pada bulan Agustus teman-teman ya, tahun 2021. Ini untuk guru honorer saja, adalah seleksi ini hanya untuk guru honorer saja pada tahap 1 pada bulan Agustus tahun 2021. Kemudian untuk tahap 2 pada bulan Oktober 2021 itu akan diikuti oleh guru dari swasta dan fresh graduate. Dan ada juga tahap ketiga pada bulan Desember tahun 2021. Itu akan diikuti oleh semua guru yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi P3K. Itu kata Bapak Suharman selaku Deputi Bidang Informasi di BKN. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke informasi yang paling akurat.
Di sini dijelaskan untuk persiapan proses pendaftaran PPPK guru, Bapak Suharman menyampaikan portal pendaftaran sistem seleksi calon aparatur negara sipil negara ASN atau SSCASN itu akan terintegrasi dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil untuk integrasi nomor induk kependudukan atau NIK. Nah, jadi empat data utama teman-teman ya, empat data utama yang terintegrasi dengan SSCASN. Jika kita berdasarkan informasi dari liputan6.com, yang pertama itu data yang terintegrasi yang pertama itu adalah Dukcapil atau NIK nomor induk keluarga yang terintegrasi antara Dukcapil dengan aplikasi SSC website SSCASN. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang bermasalah NIK-nya itu segera perbaiki di Dapodik dan perbaiki juga di Dukcapil. Kenapa? Karena jika NIK bermasalah itu sangat berbahaya teman-teman ya. Itu akan menjadi masalah besar karena NIK itu terintegrasi di website SSCASN yang akan digunakan untuk mendaftar guru P3K. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Nah, di sini integrasi yang kedua teman-teman ya, integrasi yang kedua. Sekarang saya baca dulu integrasi data selanjutnya pada pengecekan data NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, integrasi data akreditasi program studi universitas dan lembaga pendidikan tinggi sebagai bentuk validasi pendidikan pelamar PPPK. Nah, di sini saya jelaskan data utama yang terintegrasi lagi ke website SSCASN selain NIK adalah data NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi buat teman-teman guru honorer, NUPTK ini adalah merupakan salah satu data yang cukup penting teman-teman ya, karena itu terintegrasi juga sebagai bentuk validasi pendidikan pelamar PPPK. Apalagi jika seandainya masa pengabdian itu menjadi salah satu acuan poin untuk P3K, secara otomatis NUPTK ini akan menjadi salah satu penentu buat teman-teman guru honorer untuk lolos administrasi guru P3K di tahun 2021. Meskipun sebenarnya NUPTK itu sangat berfungsi di bidang tunjangan teman-teman ya. Namun NUPTK itu menjadi salah satu persyaratan lamanya mengabdi seorang guru di aplikasi Dapodik. Seperti itu. Jadi NUPTK guru ini terintegrasi di Dapodik dan SSCASN. Seperti itu. Kemudian data utama yang ketiga yang terintegrasi dengan SSCASN adalah akreditasi program studi universitas. Di sini dijelaskan integrasi data selanjutnya adalah akreditasi program studi universitas. Jadi buat teman-teman guru honorer, akreditasi itu sangat penting buat teman-teman ya di karir kedinasan teman-teman. Kenapa? Ketika akreditasi program studi kualifikasi pendidikan teman-teman itu bermasalah atau tidak terakreditasi, maka secara otomatis ijazah teman-teman itu tidak akan diakui. Makanya SSCASN ini akan mengintegrasikan akreditasi program studi universitas ke dalam website pendaftaran P3K. Jadi secara otomatis nantinya perguruan tinggi yang tidak terakreditasi program studinya itu akan terdeteksi di website SSCASN ketika teman-teman guru melamar menjadi guru P3K di SSCASN. Seperti itu teman-teman ya. Dan selain itu adalah lembaga, kemudian data keempat adalah lembaga pendidikan tinggi sebagai bentuk validasi pendidikan pelamar PPPK. Jadi termasuk perguruan tinggi teman-teman ya. Perguruan tinggi teman-teman itu akan terintegrasi secara langsung di website pendaftaran CPNS dan P3K di tahun 2021. Jadi ketika teman-teman melamar di melamar menjadi guru PPPK, maka secara otomatis perguruan tinggi teman-teman menempuh kualifikasi S1 itu
akan terdeteksi secara otomatis teman-teman ya. Itu akan terkoneksi di website. Jadi jika seandainya nantinya tidak terverifikasi atau tidak terakreditasi perguruan tinggi teman-teman, maka secara otomatis itu teman-teman tidak akan bisa mengikuti seleksi guru P3K, tidak akan bisa lanjut di pendaftaran berikutnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian lanjut, selain perguruan tinggi, Dapodik ya, Dapodik itu. Kemudian data utama lainnya adalah rangkuman dari data pokok pendidikan atau Dapodik, termasuk data guru agama di sekolah umum secara terintegrasi. Jadi guru agama itu juga terintegrasi datanya di SSCSN dan Dapodik. Seperti itu teman-teman. Di sini dijelaskan itu juga terhubung dengan data pokok pendidikan atau Dapodik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, termasuk data guru agama di sekolah umum secara terintegrasi. Jadi teman-teman guru agama yang berada di naungan Kemendikbud itu juga terintegrasi datanya di SSCSN, karena data yang ada di Dapodik itu otomatis itu terdeteksi di SSCSN. Seperti itu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu informasi pendidikan dari saya. Semoga bermanfaat khususnya kepada teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia yang akan mengikuti seleksi guru P3K di tahun 2021 ini. Oke, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.